Pemirsa, buronan kasus pembalakan liar Adeline Lis sedianya akan dipulangkan ke Indonesia dari Singapura setelah selama 13 tahun menghilang. Adeline dikabarkan ditangkap oleh pemerintah Singapura karena identitas aslinya akhirnya terbongkar. Selama ini ia diketahui telah memalsukan data pribadinya selama tinggal di Singapura. Untuk mengetahui seperti apa proses pemulangan Adeline dari Singapura ke Indonesia, kita segera bergabung bersama dengan Suryo Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Terima kasih Pak Tommy telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Ini kalau kita lihat terkait dengan pemulangan, bisa dibilang ini buronan kelas kakap juga karena sudah 13 tahun tidak kembali ke tanah air. Bagaimana tentunya terkait dengan proses pemulangan Adeline Lis ini hingga sore ini, Pak Tommy? Jadi sejauh ini kami masih dalam upaya untuk menyampaikan apa yang diharapkan oleh Jaksa Agung Burhanuddin kepada pihak imigrasi Singapura. Tetapi sejauh ini ICA masih belum memberikan penjelasan akan seperti apa proses repatriasi atau kita menyebutkannya deportasi. Tetapi intinya sejak kemarin jam 24.00 sebetulnya Adeline Lis merupakan ilegal di Singapura karena sudah tidak mempunyai dokumen dan kemudian sudah tidak mempunyai izin tinggal. Seharusnya Adeline Lis ditahan di imigrasi untuk proses pemulangan ke Indonesia. Hanya saja kembali Pak Adeline Lis berharap atau berkeinginan untuk pulang secara voluntary, sukarela atau berkemauan sendiri ke Medan. Sementara Jaksa Agung menganggap bahwa Adeline Lis ini adalah buronan kejaksaan berisiko tinggi. Karena itu Jaksa Agung sebetulnya berharap untuk bisa menjemput dengan aparat keamanan di Singapura. Tetapi kita ketahui tanggal 16 kemarin pihak Kementerian Luar Negeri telah menolak permohonan Kejaksaan Agung untuk penjemputan dan Adeline Lis akan dikembalikan dengan proses penerbangan komersial. Nah, ini kita masih menunggu. Kita hanya akan memberikan surat perjalanan laksana paspor kepada Adeline Lis kalau dikembalikan atau pulangnya ke Jakarta seperti yang diinginkan oleh jaksa. Baik, itu masuk dalam 3 skenario yang disiapkan oleh Kejaksaan Agung sebenarnya ya Pak Tommy, di mana antara lain adalah penjemputan melalui pesawat charter, pesawat komersial, lalu kemudian yang terakhir adalah Jaksa Agung mengharapkan bahwa KBRI Singapura tidak mengeluarkan atau menahan SPLP Adeline Lis. Nah, tapi kalau dilihat tadi sebenarnya sejauh ini ada perbedaan pendapat juga antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian Luar Negeri, atau apakah ini yang menjadi kendala yang dihadapi dalam pemulangan Adeline Lis ini? Ya, kita terikat kepada keberadaan Adeline Lis yang masih ada di dalam wilayah Singapura. Sehingga semua kewenangannya ada di bawah hukum Singapura. Tetapi pengadilan Singapura sudah menetapkan bahwa Adeline Lis ini dijatuhi denda uang 14.000 Singapura dolar, kemudian paspornya dikembalikan ke pemerintah Republik Indonesia, paspor yang aspal atas nama Hendro Leonardi, dan yang ketiga akan direpatriasi. Jadi ini 3 hal yang merupakan wilayah kewenangan dari pemerintah Singapura. Yang kembali lagi repatriasi itu dimintakan oleh Jaksa Agung adalah repatriasinya ke Jakarta. Ini yang sekarang masih belum selesai. Jadi antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Luar Negeri kami satu bahasa, sikap pemerintah Indonesia sangat jelas. Kami meminta supaya Adeline Lis dikembalikannya ke Jakarta karena sekali lagi dia adalah buronan yang sudah lebih dari 13 tahun dan kemudian kategorinya adalah berisiko tinggi sehingga semua harus mengikuti apa yang menjadi keputusan penegak hukum di Indonesia ketika akan kembali ke Indonesia. Jadi kalau dibilang apa sebenarnya mungkin yang sekarang kendala yang dihadapi mungkin Pak Tommy seperti itu dalam pemulangan Adeline Lis adalah memang masih menunggu keputusan dari pihak Singapura sendiri atau seperti apa? Betul, jadi kita menunggu Singapura karena keinginan kita yang pertama adalah kan menjemput dengan pesawat charter. Nah itu yang oleh Kementerian Luar Negeri tidak dipenuhi. Dan yang kedua adalah akan dikembalikan dengan penerbangan komersial. Kita hanya akan memberikan surat perjalanan laksana paspor itu apabila dikembalikannya ke Jakarta, bukan ke kota lain. Ini yang
sekarang yang masih kemudian menjadi perdebatan adalah ASEA apakah akan memenuhi keinginan pemerintah Indonesia bahwa yang bersangkutan kalau direpatriasi harus direpatriasi ke Jakarta. Baik, Pak Tommy, ini yang cukup menarik adalah ketika mengetahui bahwa Adeline Lee sudah 13 tahun di Singapura. Apakah memang selama ini keberadaannya begitu ketat, begitu tidak diketahui posisinya? Padahal kita tahu bahwa keluarganya ada di Indonesia dan juga begitu akrab ya hubungan antara Indonesia dan Singapura. Ini apa yang terjadi sebenarnya, Pak Tommy? Mungkin karena dia tidak tinggal selamanya di Singapura. Jadi dalam proses pengadilan di Singapura, Adeline Lee mengaku bahwa dia datang ke Singapura karena ada kepentingan untuk berobat. Dan selebihnya tidak ada di Singapura. Jadi tahun 2018, Adeline Lee masuk ke Singapura menggunakan paspor atas nama Hendro Leonardi, tetapi ketika mengisi form imigrasi, dia tidak mengakui bahwa dia pernah masuk Singapura dengan menggunakan nama yang lain atau paspor yang lain. Karena dasar itulah kemudian ASEA menangkap karena data yang ada di Singapura menunjukkan bahwa Hendro Leonardi dan Adeline Lee ini adalah orang yang sama. Karena itu setelah ditangkap, ASEA mengirim surat ke KBRI dan kami atas imigrasi berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta melihat database mengenai Adeline Lee dan Hendro Leonardi yang kemudian kami ketahui bahwa ini adalah orang yang sama dari sidik jarinya. Dan kemudian kita telusuri lagi mengenai mengapa bisa keluar dengan nama paspor Hendro Leonardi. Ternyata ketika mengajukan melakukan pemalsuan data jati dirinya. Itu yang menyebabkan kami kepada pihak ASEA melaporkan bahwa nomor satu bahwa orangnya sama, tetapi yang kedua paspor atas nama Hendro Leonardi itu adalah paspor yang aspal karena dikeluarkan dengan data identitas diri yang dipalsukan. Nah, ini yang kemudian membuat pemerintah Singapura, kejaksaan Singapura membawa ini ke pengadilan, dan di pengadilan Adeline Lee mengakui kesalahannya, plea guilty, sehingga kemudian yang tadi saya katakan 3 hukuman yang dijatuhkan pada tanggal 9 Juni yang lalu adalah dia harus membayar denda 14.000 Singapura dolar, paspor atas nama Hendro Leonardi dikembalikan ke pemerintah Indonesia, dan yang ketiga karena melanggar imigrasi dia direpatriasi. Yang persoalan yang terakhir yang sekarang menggantung adalah repatriasinya kemana. Nah, ini yang kemudian masih menjadi perdebatan. Pihak ASEA sesuai dengan permintaan Adeline Lee dan sudah membeli tiket untuk besok pulang ke Medan dengan pesawat Silk Air, tetapi tidak punya SPLP. SPLP-nya ada di KBRI. Nah, kami mendapat perintah dari Jaksa Agung, SPLP ini hanya boleh diberikan kalau pulang ke Jakarta. Nah, negosiasi ini yang kami menunggu sekarang sikap dari ASEA. Apakah ASEA akan mengikuti keinginan dari pemerintah Indonesia bahwa yang bersangkutan harus dideportasinya ke Jakarta, atau ASEA memenuhi apa yang keinginan Adeline Lee. Tapi kalau dia memenuhi Adeline Lee, maka SPLP itu tidak pernah akan diberikan dan Adeline Lee tidak bisa keluar dari Singapura. Tetapi sekali lagi, Adeline Lee mulai kemarin sebetulnya sudah menjadi orang yang tidak punya dokumen, orang ilegal yang seharusnya Elisa ditangkap oleh imigrasi Singapura sampai sebelum dia dideportasi ke Indonesia. Baik, terima kasih Pak Tommy telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Ya pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan bersih, jernih, dan canggih.